Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu support Weto Channel, yang sudah nonton videonya juga full durasi. Terima kasih banyak. Tanpa kalian Kak Weto nggak bisa sampai bisa monet juga. Alhamdulillah sekarang ya. Terima kasih banyak buat semuanya. Semoga kita sama-sama sukses ya. Amin. Oke guys. Hari ini mau bahas masalah ini masalah teman saya sendiri. Jadi dia ini kerja satu flat sama saya dulu waktu jaga nenek yang kemarin ini, yang sebelum masuk di rumah bos ini. Jadi dia itu baru kerja 3 bulan. Katanya sih dia nggak betah di situ, nggak betah. Terus dia itu keluar libur, tapi keluar libur itu dia nggak pulang guys, nggak pulang. Ditungguin sama dia, kan jaga nenek, ditungguin sama neneknya tuh sampai jam 12 malam dia nggak pulang-pulang, karena dia tuh katanya udah apa namanya, udah nggak betah banget lah, katanya neneknya tuh udah cerewet gitulah, cerewet banget pokoknya, nggak betah. Jadi sampai majikannya ini tuh telepon agensinya tuh malam-malam guys, telepon gimana nih. Dia tuh kan takut juga, mungkin dia dibunuh orang, digimanain orang mungkin gitu kan di luar, karena dia tuh tidak biasanya seperti itu kan. Dia nggak pulang, dan akhirnya si majikannya, anaknya nenek yang dia rawat ini, dia telepon agensinya ini malam-malam. Telepon, bukan telepon di kantornya ya, kalau kantornya kan udah tutup gitu, maksudnya telepon pribadinya si kantor ini gitu. Diangkatlah sama agennya katanya. Si agennya ini ditanyakan sama majikannya, apakah si Cece ini ada kembali ke kantor apa gimana, dia nih keluar libur dari tadi pagi nggak pulang-pulang. Si agennya juga itu kan nggak tahu. Ternyata si temannya kita ini, so PMI ini, memang dia udah kabur lah gitulah guys, kabur karena udah nggak betah di rumah majikannya. Si agennya juga bilang, saya nggak tahu loh, dia nggak ada kembali ke agen katanya, karena rumahnya apa sih, rumah pribadinya si agensi ini sama kantor kan beda tuh, sama buildingnya juga beda. Terus kata si ini yang punya agensi ini bilang, oke, besok kita telepon lagi katanya. Nanti ini teman saya ini satu agensi sama saya, jadi yang ceritain ini tuh agensi saya ini. Tadi dia telepon saya diceritain seperti itu. Terus ini saya ralat dulu ya. Ada yang komen kemarin, katanya KW itu kayaknya komennya apa namanya, ceritanya tuh ngarang. Guys, saya nggak cerita ngarang, jadi saya nggak pernah ceritanya itu cerita yang ngarang-ngarang gitu, enggak lah. Saya menceritakan ini pengalaman saya sendiri atas apa yang saya tahu. Juga ada teman-teman kita yang langsung telepon sendiri, dan saya juga udah minta izin, dan sampai hari ini saya buat video ini pun saya udah minta izin sama agensi saya, katanya supaya nggak apa-apa kamu bikin aja video supaya yang lainnya itu tahu juga tidak melakukan hal seperti ini, karena memang tidak baik gitu guys. Singkat cerita, si agent ini bilang, kita telepon besok lagi ya, coba saya cek, mungkin dia pulang ke building, karena building sama rumah saya kan nggak sama, katanya si agent saya ini sama majikannya, anaknya nenek yang dia rawat ini. Besok harinya ternyata dia nggak ada. Ternyata dia ini apa namanya, ternyata dia ini udah kabur, nggak tahu kemana, memilih kabur lah gitu. Ditelepon sama agent tuh dia nggak angkat, nggak, masih aktif nomornya tapi dia nggak angkat. Jadi oke, mari kita bahas ya guys, kenapa agensi saya itu bilang ini tuh tidak baik. Kita bahas. Memilih kabur di rumah majikan itu tidak baik, karena kalau memang kita tidak betah di rumah bosnya kita atau di tempat yang kita kerja tuh nggak betah, nggak apa-apa, kita mau keluar juga nggak apa-apa gitu. Majikan juga nggak memaksakan juga gitu. Kalau memang kita sudah tidak betah, ngomong baik-baik, misalnya kita nggak bisa ngomong sama nenek yang kita rawat karena orang tua kan, coba ngomong sama anaknya nenek. Atau kalau memang kita tuh nggak berani ngomong atau nggak bisa ngomong komunikasi langsung sama anaknya nenek ini yang kita rawat, atau ya apa sih, anak yang anaknya nenek ini,
Kita tuh ngomong ke agensi aja nggak apa-apa, pergi ke sana ngomong baik-baik, kita nge-break aja, break kontrak, kita minta surat notisnya di sana. Nah kalau untuk surat notis gitu tuh kita misalnya nih kita tanda tangannya tuh uh, tanggal 4 misalnya nih, tanggal 4 bulan 7, berarti bulan depan tanggal 4 itu baru bisa kita keluar, karena kita kasih ke majikan tuh notis, nanti tanggal 4 bulan 8 tuh kita udah bisa keluar guys. Nah keluarnya itu hak-haknya kita pun tuh kita dapat. Yang pertama uang tiket kita dapat, gaji full 1 bulan kita dapat, terus uang cuti tahunan juga kita dapat, terus uang transportasi dari rumah majikan ke airport pun kita dapat gitu. Jadi nggak usah takut, daripada kita memilih kabur seperti itu kan lebih ya nggak enak aja gitu kita hidup di luar itu. Iya kalau kita pekerjaannya sudah pasti, apalagi sekarang tuh di Hong Kong tuh lagi rawan juga, banyak yang bunuh-bunuh gitu gitulah. Pokoknya buat teman-teman ya, buat para PMI, hati-hati di luar sana yang udah overstay, hati-hati. Apalagi sekarang tuh lagi ketat banget tuh Hong Kong, lagi cek-cek yang overstay gitu, karena banyak laporan yang masuk ke imigrasi itu, imigrasi Hong Kong, banyak yang kaburan gitu, memilih kabur gitu karena mereka mau kerja di luar, katanya tuh nggak ada yang ngatur, gajinya gede. Ya emang sih gak kerja di luar tuh emang gajinya gede, tapi resikonya juga gede gitu guys ya. Jadi jangan pernah mengambil jalan pintas seperti itu. Kalau memang kita sudah tidak betah, kalau memang kita sudah tidak betah, ya itu mending langsung ke agensi ngomong baik-baik. Kalau memang agensinya itu nggak bisa membantu atau memang agensinya juga nggak baik, kan ada kan gitu. Tidak semua agen ya, harus digarisbawahi, tidak semua agen tuh ada yang baik, ada yang tidak baik juga, sama kayak kita kerja, ada majikan yang baik, ada yang tidak baik gitu. Jadi kesimpulannya di sini tuh pelajarannya ya, jangan ambil jalan pintas untuk memilih kabur seperti itu karena memang tidak baik. Kita harus berurusan juga sama polisi, berurusan juga sama agensi gitu guys ya. Jadi sebagaimanapun majikan, mending kita langsung lapor. Kalau memang nggak berani ngomong, mungkin ya ada kan agen tuh yang suruh udah kamu kerja aja sampai kamu finish, kan ada yang suruh kayak gitu. Tapi kalau kita sendiri juga nggak betah kan nggak enak juga kerjanya. Kalau memang agensi tuh udah suruh kita begitu, nggak apa-apa, ada langsung ke KJRI juga bisa, konsulat Indonesia, langsung ke situ. Kalau memang nggak berani, banyak kok orang Indonesia, nanya-nanya aja gitu, termasuk saya sendiri juga, saya ada nomor juga kalau mau telepon atau mau nanya gitu. Ada di sini juga tuh banyak organisasi-organisasi juga gitu kan. Kan di sini kan ada libur tuh, nanya-nanya aja teman gitu, kalau memang nggak tahu atau kalau memang nggak berani gitu, nggak usah takut kalau memang kita tuh benar gitu. Kalau majikannya itu misalnya sampai mukul atau menuduh-nuduh kita ambil barang atau apa, kalau memang kita tidak melakukan hal itu nggak usah takut gitu. Karena negara Hong Kong ini tuh mereka tuh tidak memilih, uh, misalnya karena kita di sini tuh jadi ART ya gitu. Jadi polisi di sini tuh tidak pernah memilih, mana yang salah tuh pasti disalahin, mana yang benar tuh pasti dibenerin gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau memang udah ada kekerasan, kalau memang ini majikannya kita tuh nggak kasih kita makan, atau ada hal-hal lain selain itu tuh, kalau memang udah nggak wajar tuh nggak apa-apa gitu, lapor aja ke KJRI. Oh, orang KJRI tuh baik-baik kok, pasti mereka bantu kita gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau memang nggak betah di rumah majikan, atau mungkin nggak dikasih gaji mungkin, atau mungkin selama kerja itu nggak pernah dikasih libur, terus nggak dibayar, itu tuh dilaporin aja gitu. Itu udah menjadi haknya kita dan kita pasti menang juga kalaupun kita mau laporin majikan. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, cari aja teman-teman kita di Indonesia di sini tuh baik-baik gitu. Kalau kita mau nanya tuh pasti mereka kasih tahu, apalagi kalau kita udah di posisi yang seperti itu. Jadi nggak usah takut itu, daripada kita memilih kabur di luar, hidup di luar,
iya kalau kita dapat teman yang baik, kalau nggak baik gimana gitu. Banyak kejadian-kejadian di luar sana tuh yang pokoknya yang nggak baik lah gitu. Jadi kerja di luar tuh enak, gajinya gede, cuman ya resikonya gede. Kalau udah ditangkap sama polisi, kita pasti masuk penjara gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati. Sekali lagi ya, ini tuh bulan-bulan ini tuh ada razia besar-besaran di Hong Kong menangkap PMI yang kaburan gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang di luar ya, yang di Hong Kong, hati-hati. Hati-hati buat maaf, HP ku jatuh. Jadi buat teman-teman ya yang kerja di Hong Kong ya, bulan 8 bulan 7 ini tuh belum diumumin tanggal berapa, tapi ada razia besar-besaran ya. Polisi yang dari imigrasi itu keluar karena memang banyak banget laporan yang masuk ke imigrasi, banyak PMI yang kabur gitu. Jadi buat teman-teman yang kerja di luar, hati-hati. Dimanapun kalian berada, aku juga ikut mendoakan semoga kalian selalu dijaga, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Kalau memang gak ada kerjaan, jangan mengambil jalan pintas, mending nyerahin diri aja ke KJRI. Kalau kita nyerahin diri baik-baik tuh nggak bakalan masuk penjara juga gitu, pasti dibantu dengan baik-baik. Walaupun memang ada sih dimarahin karena memang kan kita salah, itulah resikonya karena kita mengambil jalan itu, jadi kita harus menghadapi juga. Oke, mungkin videonya saya sampai di sini, ngoceh-ngoceh saya nggak jelas ini. Setiap saya bikin video juga saya nggak pernah pakai teks. Saya apa adanya aja karena saya ceritain ini ada hal yang saya tahu juga sendiri, ada hal yang saya alami juga, dan ada teman-teman saya di sekitar saya juga yang menceritakan hal ini. Jadi semoga video saya bermanfaat. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.